Shalom, kali ini kita akan renungkan satu tema, yaitu Tuhan mendewasakan kita selangkah demi selangkah. Efesus 4 ayat 22-24 mengatakan bahwa tanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Meskipun Tuhan bisa saja mengubah kita dalam sekejap, Ia memilih untuk membina kita perlahan-lahan. Tuhan dengan sengaja membina murid-muridnya, seperti juga Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengambil alih tanah perjanjian sedikit demi sedikit, sehingga mereka tidak akan kewalahan, seperti yang katakan di Ulangan 7 ayat yang ke-22. Tuhan lebih suka bekerja bertahap dalam hidup kita. Kenapa sih kita perlu waktu yang panjang untuk berubah dan bertumbuh? Ada beberapa alasan. Yang pertama, yaitu kita adalah murid yang lambat dalam belajar. Kita terkadang harus mengulang pelajaran sampai 40 atau 50 kali sampai kita benar-benar ngerti. Masalahnya, datang berulang kali dan berpikir, nggak mau lagi, aku sudah nggak mau belajar itu. Tapi Tuhan itu lebih tahu. Sejarah Israel menggambarkan betapa cepatnya kita lupa akan pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan begitu cepat kita berbalik pada pola tingkah laku yang lama. Kita perlu pelajaran yang berulang. Yang kedua, yaitu kita punya banyak cara lama yang harus kita lupakan. Karena kebanyakan dari masalah kita dan semua kebiasaan buruk kita tidak terbentuk dalam waktu semalam. Nggak masuk akal kalau kita mengharapkan hal tersebut hilang dengan segera. Nggak ada pil, doa, atau prinsip yang dalam sekejap dapat membetulkan pengerusakan selama bertahun-tahun. Diperlukan kerja keras untuk menghilangkan dan menggantikannya. Nah, di sini Alkitab menamakannya sebagai, dalam tanda kutip ya ini ya, menanggalkan manusia lama, dan dalam tanda kutip lagi mengenakan manusia yang baru, seperti yang dikatakan di Roma 13 ayat yang ke-12, Efesus 4 ayat 22-24, dan juga di Kolose 3 ayat 7-10, dan juga di ayatnya yang ke-14. Yang selanjutnya, alasan yang ketiga, pertumbuhan itu sering menyakitkan dan menakutkan. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Gak ada perubahan tanpa rasa takut kehilangan, dan tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Dalam setiap perubahan pasti ada suatu kehilangan. Kita takut mengalami kehilangan, meskipun cara yang lama itu telah merusak diri kita sendiri. Karena itu seperti sepatu yang sudah usang. Paling tidak mereka nyaman dan sudah tidak asing. Yang alasan selanjutnya yaitu membentuk kebiasaan baik itu memerlukan waktu. Ingatlah bahwa karakter kita adalah gabungan dari semua kebiasaan kita. Kita tidak dapat bilang bahwa kita itu baik
kecuali memang kita itu biasanya baik. Kebiasaan kita itu menentukan karakter kita. Hanya ada satu cara untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan dan karakter yang seperti Tuhan Yesus, yaitu kita harus mempraktekannya, dan itu perlu waktu. Gak ada kebiasaan yang langsung jadi. Ini seperti Paulus mendorong Timotius seperti yang dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semua itu, hiduplah dalamnya, supaya kemajuanmu itu nyata kepada semua orang. See you and God bless you.